Jazakallahu khairan katsira. Itulah yang aku ucapkan hari ini ya. Jadi tidak ada satu keinginan pun yang tidak Allah penuhi terhadap diri aku ya. Semua keinginan tercapai. Di sini tuh apa ya? Jadi apa fungsi sedekah yang biasa aku berikan? Apa fungsi kalau dibilang mah ini ya? Kalau kebiasaanku di sini bersedekah, berarti aku pun akan mendapatkan sesuatu dari perbuatan sedekah itu. Kalau di sini aku selalu menolong orang yang jual butuh barang. Di sini qadarullah ternyata pembuka aku membuka lahan pekerjaan buat yang lain itu sudah terkabul ya tahun-tahun kemarin. Jadi aku ada yang bantuin. Jadi sebenarnya jalur rezeki aku tuh dari hasil menolong orang yang jual butuh. Hikmahnya apa? Aku dapat etalase. Meskipun aku tidak tahu ya etalase itu mau diapakan, tapi yang jelas aku sudah membantu yang butuh uang dan kebingungan gitu mau diapain ketika resesi waktu wabah corona. Banyak yang bangkrut ya, mohon maaf ya, jadi tidak berjualan. Akhirnya aku beli. Nah terus ada showcase, ada etalase, ada apa lagi ya, kebanyakan showcase ya. Terus ini showcase ada satu, etalase yang banyak etalase. Nah di sini tuh, nah itu kalau kalian pengen tahu, jadi rezeki aku tuh dari hasil menolong yang jual butuh, menolong orang lain lah. Kalau kita membantu maka kita akan dibantu. Itu udah jaminan Allah ya. Kalau kita banyak berbuat baik, maka kita pun akan selalu mendapat kebaikan dari orang lain. Tidak bisa tidak. Dan kita selalu memohon, jadikanlah aku atau kita semua jadi golongan yang beruntung. Di sini tuh ini ya, ini Jazakallahu khairan katsira ya. Aku mengucapkan banyak terima kasih dari, aku tidak tahu ya apakah yang bersedekah di Mekah Madinah itu dari Indonesia, dari berbagai negara, atau dari penduduk asli Mekah Madinah. Dan di sini aku berkeinginan pingin punya ini ya, pingin punya Quran asli Mekah atau enggak Madinah. Dan aku tidak mau membebankan si Abah dengan mengeluarkan uang sakunya, kasihan ya. Jadi di sini Quran ini dibawakan si Abah dari sedekahan di sana katanya, Mak, gitu intinya dapat oleh-oleh tuh. Berarti si Abah hanya perantara, dititipkan terhadap sesuatu yang ku mau. Ya, aku selalu meminta nih kalau ada deket sama Pangeran MBS, kalau nggak Pangeran Pajak kali udah aku minta ya, minta apa? Minta Quran. Terus siapa lagi yang mau ngasih aku? Widi, ala kasih, aku pingin Quran asli dari sana gitu. Bukan minta yang lain-lain lagi. Kalau tasbih kan aku juga udah sering ya. Tapi waktu aku umroh aku nggak punya budget buat beli Quran karena udah dibatasin buat oleh-oleh seberapa yang sekiranya penting ya. Jadi aku tidak heboh dengan oleh-oleh ya. Terus sisanya buat berbagi sama para, waktu itu kan ada orang yang benar-benar membutuhkan, ada juga para cleaning service, dan ku anggap sebagai apa ya, mereka itu bukan cleaning service tapi benar-benar ku hormati, yang harus kita angkat derajatnya kalau aku tuh ya. Jadi menyayangi mereka. Aku tuh terbiasa kalau di kantor dulu ya waktu zaman perawat, jadi cleaning service di ruangan itu udah kayak sejawat gitu, sama kayak perawat. Misalkan dia berani, Mbak minjem uang dong katanya, aku kehabisan, misalkan belum keluar gajinya gitu. Oh ya udah, jadi kasih sayang ya. Itulah isi dari Al-Quran itu, kasih sayang, saling apa ya, pokoknya itu. Jadi intinya sebenarnya doa aku selalu pingin yang asli dari sana. Di sini tuh aku lebih banyak murotalan ya, tapi ternyata di sini begini ya, kaum mukmin itu meskipun sesibuk apapun ngaji di handphone karena lagi dalam perjalanan misalkan ribet ya, nggak sempat bawa Quran karena tidak boleh sembarangan juga ya. Ini kitab suci Al-Quran. Begini, jadi Allah tuh tetap sesibuk apapun kalian harus memegang kitab suci Al-Quran dan tidak boleh sembarangan.
Jadi meskipun ngaji pakai handphone, terus aku morotalan juga ya pakai ini, tapi tetap kitab suci Al-Quran ini harus dipegang. Dan di sini doaku terkabul ya. Si Abah datang kan ke aku bilang gini, ini mak katanya oleh-oleh buat mama, katanya ada yang sedekah Quran. Iya, alhamdulillah, jazakallah, karena itu yang ku mau. Berarti semua doaku terkabul. Jazakallah ya, mau sedekah, maksudnya ini loh. Dan memang aku tidak pernah meminta dibelikan Quran sama si Abah. Kasihan ya, karena harganya mahal. Kalau buat ukuran kita mahal. Jadi intinya jazakallahu khairan katsiro. Kata si Abah, aku hanya membawa satu katanya mak, karena berat di jalan bawanya. Itu karena dibatasin ya. Oke, nggak apa-apa, alhamdulillah, yang penting aku dapat gitu, dapat. Ya alhamdulillah ya, dititipkan. Berarti nitip dari doa aku yang pingin Quran asli. Jadi kasihan ya si Abah udah berat-berat di tasnya bawa Quran gitu, makanya aku bawa satu, kata si Abah. Ya udah, aku bersyukur dan berterima kasih ya tuh. Jadi tuh ya, jadi mudah-mudahan aku bisa menjalankan istilahnya mengamalkan ya, mulai membaca. Mataku masalahnya, aku tuh udah punya silinder 2, terus kacamata bacanya jarang dipakai, dan kacamata baca itu aku tidak pernah beli ya. Jaminan Allah itu pasti ya. Aku tidak, ini loh, aku hanya memegang uang misalkan sedikit ya cukup buat kacamata yang mahal, yang harganya ratusan ribu, apalagi yang jutaan. Tapi qadarullah ya, karena aku selalu kalau ada apa yang aku punya, baju atau apa, aku berbagi. Ternyata yang dibagi itu optik misalkan ya, yang luar biasa pada baik dan dermawan ya. Akhirnya aku mendapatkan gratis kacamata yang mahal, dan itu yang ku pakai waktu umroh ya. Alhamdulillah kalau sekarang mereka ya, si Momi sama Popi yang soleh-soleha itu ya, udah maju usahanya, malah tambah bagus ya, karena kebaikan hatinya ya. Jadi janji Allah itu pasti dan benar. Meskipun kita tidak punya uang, tapi kok bisa punya kacamata mahal gitu ya. Tapi kok bisa misalkan bisa memegang akhirnya Quran yang asli, karena ada sedekahan luar biasa ya bagi aku. Karena aku tidak bisa ke sana untuk saat ini gitu. Jadi selalu mudah-mudahan gitu ada perantara yang membawakan, perantara jodoh kali, perantara. Jadi seperti ini tuh awal hijrah aku mau pakai hijab yang semata kaki. Sebenarnya aku pakai ini buat sholat, buat bepergian jauh ya. Jadi aku tidak mau pakai mukena ya. Ini tuh dikasih. Jadi ada temennya yang memberikan oleh-oleh haji kepada tetanggaku yang udah kayak saudara ya. Terus dia bilang seperti ini, Mi, aku nggak bersedia memakai hijab yang semata kaki katanya. Terus gimana? Umi kan katanya udah pakai cadar, jadi buat Umi aja deh. Jadi sebenarnya dikasih buat dia, tetapi malah diberikan ke aku. Umi yang pantas memakai semata kaki. Jadi aku pakai hijab kayak semata kaki itu buat kalau bepergian jauh sebenarnya, karena di motor aku harus di motor. Terus hijab yang semata kaki kadang ngegapui ke bawah ya. Jadi aku sering diwanti-wanti oleh para pengendara lain, si Momi, si Papi yang bawa kendaraan, katanya, Umi, Ibu, itu hijab melumbuk takut kena jeruji motor. Jadi aku gubah ya, udah deh kalau buat khusus berarti berperang ya, jihad momi akhir zaman ini di motor. Akhirnya aku bikin desain sendiri hijab-hijab yang undakan gitu, dari bahan-bahan seruti tuh. Akhirnya ada momi juga yang lain yang mau gitu. Intinya itulah ya. Jadi aku selalu membuat sesuatu berdasarkan fungsi dan manfaat. Jadi ini tuh pemberian ini dari yang haji besar. Jadi qadarullah ya, diperuntukkan ke aku, karena beliau mah belum berani ya memakai yang pull up sampai semata kaki. Jadi masih sepinggang lah ya. Ya udah, kata aku, alhamdulillah jazakallah. Jadi oleh-oleh, ini oleh-oleh yang haji besar waktu sepulang umroh.
pulang umroh kan aku pakai nikab yang tali ya, yang tali. Nah kalau ini yang pull up, yang biasa aku pakai kalau bepergian jauh ya. Ini juga ya jazakallah tuh. Dan perantaranya si Abah yang bawain. Terima kasih ya, kasihan banget ya udah direpotkan berat-berat di tas yang di itu ya, yang di selempang, kasihan banget ya. Jadi terima kasih ya. Itulah ya, aku tidak pernah mau membebankan si Abah beli Quran ya gitu. Dari dulu, jadi dengan sendirinya aku dapat yang gratis-gratis. jadi kacamata mahal gratis loh, mama dapat kacamata itu ya mahal katanya. Ya kalau mahal mah udah 1 juta ya, mau umroh kan, aku mau umroh nih tuh. Terus aku pingin kacamata yang agak bagusan gitu, dalam hati yang agak bagusan biar awet gitu. Nah terus aku juga kan pingin kacamata yang ada silinder hitam, tapi silinder aku selalu pakai kacamata hitam ya, yang udah didesain silinder. Ternyata luar biasa ya kebaikan hati. Kalau kita baik hati, misalnya gini loh, Allah itu janji akan mempermudah segalanya ya. Yang penting kita berbuat baik, do all the best untuk kebaikan, pokoknya segala sesuatu lah ya. Jadi tidak sulit ya. Jadi ini jawaban dari Allah, kamu bisa megang Quran yang asli. Jangan dibilang ini sedekahan, jangan. Tapi memang jalannya seperti itu gitu. Dan aku tidak pernah mau beliin ya, karena berapa katanya kata si Abah, 300.000 ya, mahal. Kalau bagi kita mah udah mahal tuh ya. Tuh Midi, apa sih? Kapan aku ya kesana? Jadi intinya terima kasih ya jazakallah, karena di sini mah Qurannya Quran yang biasa lah yang kita suka beli. Jadi apa ya, aku selalu pingin yang bener-bener gitu. Waktu itu sempat aku pengen beli tapi ya itu budgetnya. Terus aku pengen punya kiswah Ka'bah. Di saat semua momi-momi belanja, rame ya emas atau yang lainnya ya. Aku mah hanya oleh-oleh tuh tasbih, terus apa lagi ya, aneka macam tasbih, terus apa lagi ya, yang inilah, yang di sini juga kan kalau lipstik mah banyak ya, lipstik itu banyak. Jadi aku yang globalnya aja, yang prioritas yang utama gitu. Yang utamanya itu tasbih, yang intinya yang mendukung ibadah gitu. Dan Quran sama kiswah Ka'bah ya. Iya, jadi intinya itulah, bersyukur. Mudah-mudahan besok dapat kiswah. Meskipun tidak besar ya, ada sejadah kiswah kalau nggak salah, sajadah kiswah ya, ada ya. Mudah-mudahan ya. Jadi intinya hanya doa, lakukanlah kebaikan, amal baik, insya Allah doa kalian diijabah. Ada uang tidak ada uang kan, kayak haji umrah itu dimampukan. Ketika kita yang tidak mampu dimampukan, yang penting punya niat untuk berangkat ke sana dengan ikhlas lillahi ta'ala, serta menjaga selalu hati kita untuk selalu berpegang teguh sama Allah ya. Jadi ini kitab suci Al-Quran yang harus dipegang sesibuk apapun. Misalkan gini, bolehlah morotalan, tapi tetap kitab suci, jadi harus kita buka gitu, jangan sampai enggak. Jadi harus dibuka, meskipun udah morotalan, udah di handphone, tetap kan ini suci, kitab suci. Itulah intinya ya yang ku sampaikan. Berarti apa ya, jazakallah lah ya. Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Apapun yang kita inginkan, yang kita butuhkan, tercukupi semua. Tidak ada yang tidak, udah ada jaminannya gitu. Hidup, mati, jodoh, rezeki, udah Allah jamin. Yang penting kita yakin dan percaya. Kan siapa aja yang bawakan untuk kita, karena mereka itu hanya perantara, manusia hanya perantara gitu. Tapi qadarullah, rezeki mah udah Allah, istrinya udah Allah atur sesuai dengan porsinya. Tapi caranya itu ya, manusia itu perantara intinya. Jadi dipermudah, yang mempermudah jalan kemauan kita, keinginan kita lah ya. Selagi keinginan kita itu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat gitu. Karena harus balance ya, jangan akhirat aja tapi dunia dan akhirat. Itulah ya yang gue sampaikan lah ya semuanya.
Terima kasih banyak. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dalam keadaan apapun. Sekarang resesi udah kayak begini, kita tetap ada Allah ya yang melihat, yang menyaksikan semua perbuatan kita, ada Allah. Jadi kita harus harus tetap istiqomah. Itulah yang ingin aku sampaikan di malam ini ya. Terima kasih, jazakallah, lapang rezeki, sehat. Semoga yang memberikannya diberikan kemudahan segala urusan dan menjadi ahli surga ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum, selamat malam.